Shalom saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa sejenak. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Firman Tuhan renungan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Indah sekali firman ini bagi kita. Bagaimana kita sebagai seorang Kristen harus memberi dengan sukacita. Maka tema yang kita ambil pada saat ini, memberi dengan sukacita, membawa berkat. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang percaya diajarkan oleh firman Tuhan. Salah satu ekspresi dari ibadah kita, yaitu memberikan, memberi dengan sukacita. Tetapi faktanya adalah mengapa sulit untuk memberi dengan sukacita? Terkadang sebagian orang sangat berhati-hati dan ragu-ragu untuk memberi, karena fokusnya adalah kemana pemberian itu akan disalurkan. Dan bukan mengapa kita harus memberi dengan murah hati. Di zaman modern ini, nilai kemurahan hati semakin menipis, terkikis oleh arus zaman. Rasa simpati dan empati dan pengampunan menjadi hal yang sangat sulit dan langka. Banyak orang yang hidupnya hanya terfokus pada dirinya sendiri. Segala sesuatu hanya diukur dari sisi untung rugi. Maka tidak heran, akhirnya kita tidak pernah merasa puas dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena kita selalu merasa kurang dan kurang terus. Akhirnya kita sering memiliki alasan untuk tidak memberi. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, uang dan kekayaan berpotensi mengikat hati manusia. Seperti duri dalam perumpamaan seorang penabur yang mencekik tanaman yang tumbuh. Firman Tuhan mengingatkan kita semuanya untuk menjadi pribadi yang suka menabur kebaikan. Bermurah hati sama seperti Allah adalah murah hati. Dalam Lukas 6 ayat 30. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Bahkan tema kita mengatakan kita harus memberi dengan sukacita. Karena memberi dengan sukacita akan membawa berkat. Itulah mengapa orang Kristen harus menunjukkan kemurahan hati yang jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Karena kita sadar bahwa hidup kita semata-mata adalah karena kemurahan dan kebaikan hati Tuhan. Tetapi menerima saja tidaklah cukup. Kristus ingin agar kita tidak hanya meminta dan menerima, tetapi Dia juga mengajarkan kepada kita supaya bersedia menyalurkan apa yang kita terima bagi orang yang membutuhkan. Kita harus berbuat baik karena Tuhan sudah baik kepada kita. Kita harus murah hati karena Tuhan sudah murah hati. Kita harus berjuang
untuk membuat orang lain berbahagia. Itulah pesan dari Tuhan kepada kita. Sahabat rohani yang murah hati, Helen Keller adalah seorang yang sangat luar biasa. Dia seorang yang buta dan tuli. Meskipun memiliki keterbatasan, dia seorang sarjana, bahkan seorang dosen, penulis dan aktivis yang memperjuangkan hak-hak orang difabel, khususnya orang buta dan tuli. Dia memiliki pandangan berbeda tentang kebahagiaan. Dia katakan demikian, kebahagiaan sejati tidak dapat dicapai melalui kepuasan diri sendiri, tetapi melalui kesetiaan pada satu tujuan yang mulia. Baginya, kebahagiaan ditemukan ketika dia terlibat dalam sebuah pelayanan yang lebih besar daripada sekedar menemukan kepuasan diri sendiri. Justru dia akan merasa puas ketika dia sudah mampu melayani dengan baik. Dikatakan kebahagiaan terbesar adalah ketika melihat orang lain bahagia oleh karena kita. Ini sangat sulit, tapi bukan tidak mungkin kita melakukannya. Kemurahan hati mengalir dari kehidupan di dalam Tuhan. Maka mari kita renungkan, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang murah hati, yang menabur kebaikan sepanjang hidup kita? Apakah kita telah menjadi kebahagiaan bagi orang lain? Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, kemurahan hati bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi memberikan keuntungan yang sangat besar bagi hidup semua orang, termasuk untuk kita sendiri. Dalam sebuah buku yang berjudul Paradoks Kemurahan Hati, Christian Smith dan Hilary Davidson berkata bahwa kemurahan hati berdampak positif pada kebahagiaan, pada kesehatan, dan pada tujuan hidup. Bahkan dikatakan orang yang murah hati akan menerima kembali apa yang sudah mereka berikan. Dengan melepas sebagian yang kita punya akan membuat kita semakin berbuah-buah kebaikan. Hanya orang yang menyadari kemurahan Tuhan dalam hidupnya yang dapat bertindak murah hati kepada sesama. Murah hati tidak secara sempit berbicara hanya pada materi. Bahkan dalam kekurangan sekalipun kita dapat memberi. Ingat persembahan janda miskin. Kemurahan hati dalam firman Tuhan mengacu pada perbuatan, pada sikap perilaku bebas, dan juga berbelas kasih, pengampunan, pujian, waktu dan tenaga, dan lain sebagainya. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, pesan firman Tuhan bagi kita hari ini adalah kemurahan hati. Itulah inti iman Kristen dan pengalaman kita hidup bersama Tuhan. Jika bukan karena kemurahan Tuhan, kita tidak ada seperti ini. Semua yang kita punya adalah atas kemurahan Tuhan. Tuhan telah memberi kita jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita dapatkan, dari apa yang kita doakan, dari apa yang kita pikirkan. Renungkan dalam-dalam. Kasih karunia Allah mengarahkan kita kepada rasa syukur atas anugerahnya setiap hari, dan menjadi lingkaran penuh yang menghasilkan cinta kasih kepada sesama dan saling memberi dengan murah hati. Memberi bukanlah tentang pemberian. Tuhan tidak mengambil apa yang kita miliki, karena Dialah pemilik segalanya. Dia ingin hati kita lebih dekat dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Pada akhirnya kita akan memahami betapa indahnya memberi dalam kemurahan hati. Karena orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Karena itu, memberilah dengan sukacita, maka Anda akan menuai berkat yang melimpah.
Tuhan memberkati kita. Amin.